Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswiku semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Yanti, Guru BK SMA Negeri 1 Kadokan Bundar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori motivasi berprestasi. Ini materi untuk kelas 10 ya. Nah, apa itu motivasi? Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Motivasi sering disebut sebagai pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. Slide berikutnya yaitu tentang filosofi motivasi. Motivasi penting dalam proses belajar siswa karena fungsinya yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar. Pada hakikatnya, motivasi diyakini sebagai penguatan atau reinforcement. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Terdapat 4 teori motivasi yang saya temui dari berbagai sumber. Yaitu yang pertama, teori atribusi. Teori atribusi menemukan 2 fenomena motivasi. Yang pertama, siswa meyakini bahwa sukses atau gagal itu disebabkan oleh faktor kemampuan dan usaha dalam diri, atau disebut dengan faktor internal. Dan yang kedua, yaitu siswa percaya bahwa berhasil atau gagal disebabkan oleh faktor dari luar dirinya, atau disebut faktor eksternal. Teori motivasi yang kedua yaitu teori self-worth. Seorang individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang dihargai karena prestasinya dan kegagalan akan membuat perasaan diri tidak berharga, sehingga muncul dalam dirinya untuk selalu berprestasi. Teori yang ketiga yaitu teori ekspektasi, yang berarti motivasi seseorang tergantung pada peluang besarnya kemungkinan berhasil dan bagaimana makna keberhasilan itu bagi dirinya. Dan teori yang terakhir yaitu teori humanistik. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang bergerak jiwanya karena ingin memenuhi kebutuhannya. Teori ini ada kaitannya dengan hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Ini hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Kalian pelajari yang pertama yaitu kebutuhan dasar. Contohnya makan, minum, rumah, uang, dan lain-lain. Kemudian tingkatan yang berikutnya yaitu kebutuhan rasa aman. Rasa aman, tentram, kasih sayang, dan cinta. Tingkatan berikutnya kebutuhan sosial, misalnya bergaul, berteman, berkelompok. Tingkatan berikutnya yaitu kebutuhan harga diri, ingin diakui oleh masyarakat. Dan kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya dorongan ingin makan, ingin berprestasi, dan lain-lain. Dan motivasi ekstrinsik yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Contohnya, seseorang yang rajin karena mengharapkan imbalan atau pujian atau hadiah dari orang lain. Seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan motivasi berprestasi adalah usaha seseorang untuk selalu berjuang demi mencapai suatu tujuan. Dan orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi bila gagal ia akan bangkit bahkan berusaha lebih keras lagi. Nah, slide yang terakhir yaitu kiat motivasi berprestasi. Ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi yaitu yang pertama, dia lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usahanya sendiri. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil perjuangan. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi hanya masih kurang, sehingga dia akan berusaha lebih keras lagi. Yang keempat, apapun hasil yang akan diperoleh, akan tetap berusaha maksimal untuk melakukannya. Jadi,
positive thinking. Yang kelima, menghadapi masalah bukan menghindari masalah. Dan yang keenam, tidak mudah putus asa. Kemudian untuk tips memiliki motivasi berprestasi, yaitu yang pertama, tetapkan tujuan. Sekecil apapun kegiatan harus ada tujuannya. Jadi jelas, bila perlu ditulis dalam buku catatan kalian, apa saja tujuan yang ingin kalian capai dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, yakin bahwa setiap orang dapat berubah menjadi lebih baik. Jadi selalu berpikir positif dan berusaha. Yang ketiga, susunlah target yang masuk akal. Peningkatan selangkah demi selangkah, sehingga akan jelas. Yang keempat, belajar dari orang yang sukses. Dan belajar juga bisa dari orang yang gagal. Kita dapat belajar dari orang sukses dan belajar dari orang gagal. Orang sukses itu usahanya seperti apa, dan orang gagal itu kenapa ia bisa gagal. Jadi kita bisa belajar dari keduanya. Yang kelima, yaitu tentukan fokus. Dalam satu waktu hanya ada satu fokus konsentrasi, jadi tidak boleh terpecah. Jadi selesaikan satu demi satu. Seperti itu. Baik anak-anakku, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.